Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurinala Aisyah dengan NIM 254061016 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zara Rafida dengan NIM 254066191. Baik, kami di sini akan menuntaskan tugas wawancara dari mata kuliah AIK. Di sini kami telah bersama narasumber Ibu Epi Indah Permatasari, pemilik apotek Umak Farma ya. Sebetulnya motivasinya adalah mungkin keluarga ya, karena lingkungan keluarga saya sebelumnya banyak yang tidak bekerja. Tapi kan karena kalau farmasi itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah tenaga kefarmasian ataupun apoteker. Tapi di selain itu ada bisa juga sebagai office boy atau apapun itu lah ya. Gitu. Jadi keluarga saya adalah motivasi utama didirikannya apotek itu karena pada saat itu bukannya apotek saya ini pada saat musim COVID. Jadi banyak yang di PHK, banyak yang tidak bekerja, dan itu adalah salah satu motivasi untuk saya bisa merekrut mereka untuk kerja di apotek saya. Sebenarnya kalau saya sih tidak pernah menempatkan saya sebagai pemimpin atau pemilik ya. Buat kami adalah mereka adalah keluarga. Saya menempatkan mereka sebagai keluarga agar mereka pun menempatkan saya adalah sosok ibu. Saya lihat bagaimana sih sosok ibu gitu. Ketika mereka punya masalah, mereka santai untuk menyampaikan, tapi tegas untuk menentukan gitu. Jadi kalau saya pribadi, kalau untuk urusan obat, saya serahkan kepada orang yang berhak, yaitu apoteker saya ataupun tenaga kefarmasian saya. Saya hanya seorang pemilik, tidak mempunyai kuasa untuk itu. Tapi kalau untuk masalah lain yang tidak ada kaitannya dengan obat, kalau saya masih bisa memutuskan itu secara dengan baik, saya hadapi itu dengan baik. Kalau disebut seberapa besar, wah cukup besar ya. Karena mereka adalah motivasi saya. Satu terhadap mungkin anak-anak saya ya. Apalagi anak-anak saya juga bersekolah di bidang farmasi yang tadinya apotek ini juga akan saya turunkan dan tidak gitu. Tapi mungkin di sisi lain dia bukan anak yang memang bisa saya arahkan, karena mungkin dia juga sudah punya pemikiran lain. Yang tadi sudah saya bilang, mereka adalah keluarga. Jadi mereka itu sesantai itu bekerja di apotek saya. Jadi saya tidak pernah menata mereka harus A, harus B, harus C. Bekerjalah sesuai dengan kesenangan hati, minimal mereka sudah tahu job desk dan tanggung jawab mereka. Terlepas dari apapun cara mereka bekerja, untuk saya itu tidak jadi masalah. Bahkan salah satu apotek saya mempunyai anak-anaknya saya semua. Karena seorang ibu itu kewajibannya bukan bekerja, tapi adalah keluarga. Jadi untuk saya, apoteker saya, pegawai saya yang perempuan, jika memang anaknya harus patut dibawa ke apotek, selalu saya bolehkan. Sekarang, saya mau tanya deh, kalian memikirkan saya itu mempunyai pendidikan apa? Pasti punya pemikiran orang rata-rata yang punya apotek itu latar belakangnya adalah ilmu kefarmasian atau bla 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 dan lainnya. Saya itu hanya lulusan SMA. Suami saya pun sama. Kita hanya mempunyai faktor keberuntungan yang dititipkan Tuhan gitu saja. Sebelum saya punya apotek, saya bekerja di apotek. Saya dulu pernah bekerja di apotek itu di apotek Cibulir. Tepat berada di depan rumah sakit Salamun dulu. Jadi bukan karena faktor pendidikan, tapi mungkin lebih ke pengalaman gitu aja. Kalau saya pribadi mungkin dengan suami selama ini kalau untuk kemajuan dari apotek tersebut tidak melalui pendidikan, tapi lebih ke pengetahuan umum ya. Saya lebih membangun relasi sih. Biasanya saya membangun relasi dengan orang-orang yang terkait, mungkin dengan orang-orang di sini obat atau mungkin juga dengan orang-orang dinas kesehatan. Karena untuk saya relasi adalah nomor satu. Satu itu, kedua karena kalau untuk masalah di dalam itu saya sudah serahkan kepada tenaga-tenaga ahli saya. Jadi mereka yang mungkin saya push untuk lebih bagaimana nih caranya seperti apa, karena untuk saya sendiri dengan suami pasti ngikutnya dari belakang. Karena mungkin mereka yang tahu lebih ahli sih dalam bidang. Kalau dibilang seperti itu sangat berkaitan ya antara ilmu pendidikan dan pengalaman. Karena kalau setahu saya, kalau untuk tenaga kefarmasian ataupun apoteker itu sudah harus terdaftar secara sah, ya katakanlah seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, maksudnya pengalaman itu juga menunjang. Tapi kan pengalaman ini tidak bisa kita dasarkan dengan atas nama keahlian. Jadi sekarang, kalaupun saya punya banyak pengalaman tapi saya tidak punya keahlian, agak susah kalau di bidang apotek gitu ya. Beda lagi ketika kita sedang bekerja di bidang yang selain apotek. Kasar kata kita hanya lulusan SMA pun kita bisa bekerja, karena ini urusannya dengan nyawa orang. Nah itu beda lagi. Jadi kalaupun memang kalian bercita-cita punya apotek, memang kalau untuk tenaga ahli itu harus yang sudah bersertifikat lah, kasar kata seperti itu. Beda dengan orang ketika kita sekarang buka kelontongan gitu, yang tidak punya ijazah pun bisa bekerja. Nah jadi kita harus benar-benar memilah dan memilih orang-orang yang memang nantinya mempunyai job desk mereka masing-masing. Seperti apoteker kan kita tidak bisa menempatkan hanya sekedar lulusan SMA, itu kan tidak bisa dilakukan seperti itu. Iya. Nah yang tadi saya bilang itu adalah tugas saya, gitu ya. Selain juga tugasnya apoteker atau staf saya di lapangan. Kerjasama atau relasi itu nomor satu.
Jadi saya itu mencoba membangun relasi itu dengan baik, entah itu secara formal ataupun non formal. Biasanya kalau di tim apotek saya selalu mendekatkan anak-anak saya dengan kita sebut PBF ya, mungkin ya, distributor. Saya suruh mendekatkan mereka dengan sales gitu. Nanti apotekernya saya suruh pendekatan dengan apoteker lagi, karena tidak mungkin seorang pemilik itu, bukan tidak mungkin, tapi saya mungkin lebih menghargai, karena di sana ada yang namanya, yang tadi saya bilang, ada yang namanya profesi. Saya tidak bisa melangkahi mereka, walaupun kasar-kasar saya seorang pemilik ya gitu, tapi tetap saya memporsikan mereka adalah sebagai tenaga ahli dan yang mempunyai profesi, yang mempunyai ilmu. Jadi saya itu dari belakang biasanya, jadi kita porsikan masing-masing. Jadi setelah sales biasanya nanti saya akan mencoba untuk TTK saya yang mendekati. Kalau untuk apotekernya pribadi itu saya selalu dekatkan dengan apoteker saya. Nanti di belakang situ barulah saya pendekatan, mungkin seperti itu. Kerjasamanya. Betul sekali. Setiap apotek yang saya dirikan itu selalu ada yang namanya praktek dokter umum gitu. Itu yang dibawahi naungan apotek puskesmas wilayahnya. Kalau di apotek rumah pribadi di sini mereka di bawah naungan puskesmas Cipamokolan. Nah, itu memang dari awal kami buka apotek kami itu selalu kami adakan dokter umum. Itu sampai saat ini masih bekerja sama dengan kami. Kalau di kami itu ada namanya paguyuban ya. Kalau untuk apotek kebetulan selain dari apotek luar, mungkin ada apotek keluarga. Karena mungkin keluarga besar saya kebanyakan memang pendiri apotek semua nih kebetulan. Tapi selain itu juga kami punya rekanan-rekanan yang selain keluarga. Nah, itu biasanya di bulan-bulan tertentu ada gathering, atau mungkin juga kalau musim puasa tuh ada buka bersama atau halal bihalal dan selainnya. Kalau untuk masyarakat sih, kalau saya pribadi ya, kepada anak-anak yang memang dibutuhkan sih obat kami gratis. Kalau saya pribadi, saya bangga ya, selama saya mendirikan apotek hampir 6 tahun, saya tidak pernah telah menggaji mereka, itu nomor 1. Betul. Untuk saya itu keuntungan mungkin nomor 2, 3, 4 dan sekian. Saya selalu, ketika saya punya karyawan, ketika kalau bilang saya akad ya, akad awal saya dengan mereka digaji per tanggal sekian, dan tanggal sekian itu harus tidak boleh lewat, karena itu sudah menjadi syariat ya kalau dalam Islam, jadi tidak boleh telat. Jadi alhamdulillah selama saya mendirikan apotek tidak pernah ada ketelatan untuk itu prestasi buat saya. Klien. Kalau keunggulan yang saya tahu ya, selama apotek saya ini berdiri, saya selalu dijadikan bahan percontohan ya. Terakhir saya itu didatangi oleh 13 orang petinggi-petinggi yang ada di dunia kesehatan ya, dari PPSP, dari dinas kesehatan, dan pokoknya yang berkaitan dengan apotek itu 13 orang tahun kemarin di bulan Juli atau Juni. Itu kami sebagai apotek percontohan. Alhamdulillah. Kalau dibilang perkembangan, kita yang namanya usaha ya, ada yang namanya kayak seperti roller coaster, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Yang minimal untuk saat ini adalah kita stabil sih, gitu. Maksudnya stabil dalam hal kalau yang kita lihat dari segi keuntungan. Kalau dalam segi keuntungan mungkin hilangnya banyak, gitu. Tapi minimal saya tetap memperdayakan pekerja saya sampai saat ini, tidak ada PHK dan lain-lain. Masyarakat. Yang tadi saya bilang, kalau kita lihat dari situ, biasanya saya anak-anak sih yang selalu info ke PSA ya, kita sebutnya penanggung jawab sarana apoteker, karena memang tidak pernah tembus ke saya, tapi dari awal itu saya sudah berkomitmen kepada anak-anak saya, jika memang ada yang membutuhkan tidak pernah kita diam. Ada, kita selalu membuka itu untuk umum gitu. Jika memang nanti kalian butuh tempat untuk PKL ya, mungkin ya untuk magang, silakan, kami selalu terbuka, insya Allah dibantu sama apoteker atau PKK saya. Mampu. Sangat membantu, tidak dibutuhkan biaya jika memang harus dibantu. Bahkan dokter saya pun bisa dipanggil ke lokasi jika memang pasiennya tidak bisa dibawa ke. Nah, biasanya itu kita ada surat ya dari apotek, biasanya nanti menuju ke dinas, nanti ada pemusnahan. Karena memang tidak boleh dibuang sembarangan, tidak boleh dihancurkan, itu harus dibakar, dan itu harus ada surat resmi dulu. Cukup? Baik, Ibu, sepertinya kita sudah mencakup semua hal yang ingin kita ketahui hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan antusiasme yang Anda tunjukkan untuk kita pamitan dulu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.